Nama saya Ryan Kaira, saya dari batch 7 Erujo Indonesia. Dan saya untuk FMP ini saya membuat aplikasi keuangan khusus untuk Android karena saya memang membuatnya dalam lingkungan Windows, nggak dalam framework Windows, bukan dalam framework Mac atau Apple, makanya emang khusus untuk Android. Judul aplikasi aku adalah Irit. Dan itu kenapa aku milih itu karena emang tujuannya biar bikin yang pemakaiannya lebih irit. Sebenarnya alasannya itu beruntai-untai ya, maksudnya aku berubah-berubah gitu. Awalnya aku bikin aplikasi itu tuh karena apa ya, karena aku lagi nyari target audience yang gaptek gitu, terus abis itu aku emang khusus bikin aplikasi khusus untuk orang gaptek. Dan aku pikir kalau bikin aplikasi khusus untuk orang gaptek berarti bakal lebih gampang dong, karena kita naturally kita bikin aplikasi untuk orang yang lebih kurang pinter gitu maksudnya. Tapi aku setelah revisi itu adalah label yang buruk dan nggak semua orang mau nggak mau dilabelin sebagai gaptek atau kurang mengerti teknologi. Jadi aku perubahan kedua aku tuh target audience-nya buat buat orang yang konsumtif ya, orang yang konsumtif bisa dibilang, karena orang konsumtif itu tuh lebih orang yang cenderung lebih suka spending their money, itu agak boros gitu orangnya, punya kecenderungan untuk boros. Tapi aku revisi lagi dan aku ternyata melihat kalau misalnya aku bikin sesuatu yang untuk target audience berarti aku harus kompromi, aku harus mencocokkan diri dengan target audience. Dan padahal yang aku nggak sadar, aku aja kagak punya target audience gitu. Maksudnya kayak aku kira nyari aja gitu gimana. Aku kira kalau misalnya kayak teman-teman mama aku aja gitu bakal fine aja, tapi ternyata teman-teman mama aku aja juga belum tentu semuanya konsumtif kan. Jadi aku akhirnya berubah, gue sendiri kan konsumtif orangnya, jadi ya udah buat gue aja, jadi aplikasinya khusus untuk aku yang konsumtif. At least aku bisa pakai dulu dan bisa at least bisa melihat perubahan dulu dalam pengeluaran aku. Pertama aku di ghosting sama mentor aku, terus habis itu aku database-nya pernah ke delete, jadi ya database-nya ke delete gitu, gak mau ke register gitu dalam aplikasinya. Jadi kayak yang aku udah masukin dari bulan Februari tuh gak ada gitu, tiba-tiba hilang. Terus abis itu kayak miskom, aku maunya tujuannya apa, tapi terus itu aku ngomongnya kurang jelas mungkin. Terus abis itu disampaikan sama fasil aku ke mentor coding aku, jadi gak jelas gitu tujuannya. Jadi tujuannya apa, terus abis itu disampaikannya juga apa, jadinya eksekusinya jadi apa, jadi bukan sesuai dengan tujuan aku karena ya miskom gitu. Ya itu sih, jangan boros dan jangan terlalu, ini bukan dari dalam karyanya sih, ini lebih dari kayak proses aku gitu. Jangan terlalu kayak greedy dalam kayak tujuan kamu gitu, dan lebih nyadarin gitu sebenarnya kamu bikin ini tuh buat apa sih gitu. Bikin sesuatu tuh bukan selalu harus untuk orang gitu loh, bisa buat kamu sendiri dulu, bisa kamu untuk membuat perubahan. Kamu nggak usah ngeliat dari orang aja, kamu bisa ngeliat dari diri kamu sendiri aja. Aku kan awalnya mau hasil karyanya agar bisa dilihat semua orang, ya mereka cuma tinggal download aplikasinya aja kan. Tapi kemarin aku tuh kebetulan downloadnya itu aku tuh developnya kebetulan aku pakai server localhost, jadi aplikasi itu cuma bisa berjalan dengan wifi yang sama dengan laptop aku. Jadi naturally karena aku gak punya audience untuk pameran, dan maksudnya aku belum bisa ngelihat cara membuat sebuah pameran lah gitu. Jadi aku bakal lebih ke demonstrasi sama presentasi aja sih aplikasinya. Jadi aku mungkin bakal kayak Zoom meeting gitu. Paling mungkin sih Zoom meeting. Kemarin mau consider YouTube sih, tapi aku kayaknya lebih gampang Zoom meeting untuk mendemonstrasikan bagaimana cara aplikasinya jalan. Ya, dan segalanya lah yang teknis gitu. Kalau untuk satu kata sih rintangan ya. Aku nggak bisa bilang aku nggak belajar apa-apa sih di sini, tapi kayak bobot kesel-kesel sama bobot aku senang dan aku belajar tuh lebih banyak bobot keselnya. Jadi kayak rintangan gitu, susah dilewatin, tapi akhirnya aku belajar sesuatu juga gitu.
Terima kasih yang sudah membantu saya.